Beberapa bulan yang lalu, kamu udah ngeset target fitnessmu ya? Tiap hari, kamu latihan ke gym dan cuma makan makanan sehat. Setiap malam, kamu juga bisa tidur nyenyak, makan cukup, dan minum cukup. Kondisi tubuhmu udah fit, tapi kok nggak bisa berotot? Akhirnya, kamu nyoba-nyoba makan 100.000 kalori dalam sehari. Memangnya bisa ya? Terus nanti hasilnya akan seperti apa? Kamu mulai nyari tahu semuanya. Berapa kalori yang kamu perlukan? Umumnya, kalori diartikan sebagai satuan yang dipakai untuk menghitung kandungan energi. Mobil mengonsumsi bensin, pesawat perlu bahan bakar, dan tubuh perlu makanan agar bisa tetap berfungsi. Makanan banyak mengandung energi, dan biasanya kita menyebut 1 kal dengan K kapital sama dengan 1 kilo kalori kecil atau 1000 kalori kecil. Jadi, angka 100.000 sebenarnya 1 juta kalori. Nah, biar nggak bikin bingung, kita pakainya kilokalori aja ya. Rata-rata manusia membakar energi sebanyak 2.500 kilokalori setiap hari. Jumlah segitu bisa dipakai untuk manasin 7 liter air dan energinya terus diproses di dalam tubuh. Jantung terus memompa darah dan kamu juga mencerna makanan yang baru kamu konsumsi. Bagian tubuh yang paling mudah lapar adalah otak dan energi yang masuk ke situ kurang lebih 320 kilokalori. Makanya, saat kamu mau ujian dan harus mempelajari banyak materi, otakmu akan kelaparan dan mulai mengonsumsi energi yang jauh lebih banyak. Akibatnya, kamu juga sering ngerasa lapar. Asupan kalorimu setiap hari kurang lebih harus sama, dan setelah angkanya tercapai, otomatis kamu akan kenyang karena kamu nggak perlu kalori berlebih. Kalau asupanmu sekitar 2.500 kilokalori setiap hari, angka 100.000 pasti akan banyak banget. Memangnya kita bisa mengasup 100.000 kalori? Energi segitu setara dengan 160 liter susu murni atau 1 bak mandi penuh. Sama juga dengan pizza pepperoni yang diameternya seukuran jarak baseball atau kurang lebih setara dengan 300 cheeseburger ukuran besar. Kalau kamu sanggup ngabisin makanan sebanyak itu, mungkin kamu perlu ikutan lomba makan deh. Lomba kayak gini udah banyak diadain di seluruh dunia. Dan di ajang ini, para pesertanya bisa ngebuktiin kalau mereka mampu melahap ribuan kalori secepat mungkin. Banyak dari mereka juga menjadikannya sebagai pekerjaan yang kemudian membawa mereka ke berbagai kompetisi di seluruh dunia. Rekor asupan kalori. Para jawara mengaku mereka bisa makan sampai 200.000 kilokalori dalam satu perjalanan kontes. Pada bulan Juli 2018, seorang jawara mecahin rekor dunia dengan makan 19/4 pizza ukuran 22 cm dalam waktu 10 menit. Pria yang menang kompetisi makan hotdog 11 kali bisa melahap 74 hotdog dalam waktu 10 menit sambil panas-panasan. Seorang peserta yang kompetitif juga bilang dia pernah menyantap 20.000 kilokalori dalam sekali makan. Angka ini kedengaran sangat mustahil kan? Tapi itu baru 1/5 dari target 100.000 kita. Seorang jawara tangguh bisa melakukannya. Tapi dia perlu mencapainya dalam 4 kompetisi yang masing-masing sebanyak 25.000. Jadi intinya, kita nggak bisa mengasup energi 100.000 kilokalori sekaligus. Sekalipun sebagai peserta pemecah rekor lomba makan, para pemakan pizza dan hotdog profesional itu ternyata punya tubuh fit. Meskipun sering makan banyak, mereka tahu konsekuensinya pada tubuh manusia. Jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk latihan di gym dan makan dalam porsi kecil untuk menebus asupan kalori besar-besaran. Makanya mereka bisa tetap bugar. Saat latihan, mereka juga minum banyak air atau makan beberapa semangka dalam sekali duduk untuk meregangkan otot. Tapi perlu diingat, rata-rata perut manusia cuma bisa menampung 3,5 liter air. Dan meskipun kamu bisa minum lebih banyak lagi, air itu nggak akan bertahan lama tanpa konsekuensi. Kamu bisa mengalami keracunan air. Tentu kamu nggak mau berurusan dengan masalah ini kan? Sama halnya kayak kamu nggak perlu nyobain banyak burger dan hotdog. Kalau asupan energimu mendekati standar lomba makan lebih dari 100.000 kilokalori, efeknya bisa sangat membahayakan dan standar tersebut cuma bisa diterapkan oleh orang terlatih. Memangnya kita boleh mengasup lebih banyak kalori dari orang lain? Asupan kalorimu bisa aja lebih banyak daripada manusia rata-rata. Faktor penentunya ada banyak. Misalnya, pria bisa makan lebih banyak daripada wanita. Remaja yang sedang tumbuh juga akan lebih banyak makan daripada orang dewasa. Porsi makan kita tergantung pada berat dan tinggi badan. Atlet yang membakar banyak kalori saat latihan bisa aja milih diet yang kesannya terlalu banyak bagi orang biasa. Jawara Olimpiade paling sukses dan paling berprestasi alias atlet renang Michael Phelps
telah mengantongi 28 medali dan 23 diantaranya adalah medali emas. Di saat yang bersamaan, dia juga bisa mecahin rekor lain karena dia tukang makan dalam skala olimpiade. Katanya, dia mengonsumsi 12.000 kalori di hari latihannya. Saat sarapan aja, dia makan 3 roti panggang, telur goreng dengan banyak sayuran, omelet 5 telur, 3 roti panggang ala Prancis dengan semangkok grits dan 2 cangkir kopi. Untuk makan siang, dia melahap sekitar setengah kilogram pasta dan 2 sandwich besar. Makan malamnya juga sebesar pizza. Setelah merebut medali emas lagi, dia bilang aktivitasnya cuma makan, tidur, dan berenang. Dia berenang 5 jam dalam sehari untuk membakar kalori yang dia konsumsi. Untuk ukuran manusia normal, itu pun belum cukup untuk membakar energi sampai segitu. Lalu kenapa Michael bisa-bisa aja? Ada 2 alasannya. Pertama, dia atlet yang hebat. Sejauh ini, belum ada yang bisa berenang sehebat dia. Dan kedua, fisiknya sangat fit karena metabolismenya jauh lebih cepat dari orang biasa. Jadi dia bisa ngebakar kalori yang jauh lebih banyak dari manusia rata-rata. Meskipun latihan renangnya nggak selama itu. Kapan kita tahu kalau kalori kita berlebihan? Untuk orang biasa, angka 2.500 kilokalori per hari akan menambah berat badan. Zat yang nggak langsung digunakan di dalam tubuh akan dijadikan sebagai cadangan energi. Sama seperti saat kita menabung di bank untuk berjaga-jaga, tapi cadangan di dalam tubuh nggak berbentuk uang atau emas. Tubuh kita menyimpan kalori berlebih dalam bentuk lemak. Dan tiap energi organik yang nggak bisa dibakar atau diubah menjadi bahan berguna seperti otot akan disimpan di dalam tubuh. Lebih jelasnya, setiap 3.500 kilokalori, energi yang nggak dimanfaatkan akan berubah menjadi setengah kilogram lemak. Dan makanan sebanyak itu setara dengan 13 kilogram lemak murni. Kita nggak akan bisa mengasup 100.000 kilokalori sekaligus. Banyak banget lemaknya. Nah, bukan itu masalah utamanya. Tapi sekitar 10% dari lemak ini akan diubah menjadi lemak visceral yang bisa langsung mempengaruhi kinerja organ dalam. Lemak visceral bisa menekan paru-paru dari dalam lalu menyebabkan sesak nafas. Orang yang kelebihan berat badan juga kemungkinan besar akan punya masalah dengan keseimbangan internal, keringat, dan jantung mereka serasa mau meledak. Udah ya cerita seramnya, gak semua lemak membahayakan kita kok. Tubuh kita perlu lemak agar tetap aman. Jadi sah-sah aja kalau sesekali kamu pengen ngemil atau makan junk food. Jangan ngerasa bersalah. Kalau berat badanmu naik kan kamu bisa ke gym, naik tangga atau jogging. Asalkan asupan energimu gak sampai 100.000 kilokalori setiap hari. Untuk nurunin berat badan secara instan, sebagian orang bisa ngelakuin hal-hal ekstrim. Misalnya dengan berhenti makan selama seminggu full. Cara-cara seperti ini bisa beneran efektif nggak sih? Lalu gimana dengan respon di dalam tubuh? Emangnya aman? Nomor 1, tubuhmu ngerespon supaya nggak makan. Kamu perlu nyari tahu dulu respon tubuhmu saat kamu berhenti makan. Perubahannya nggak akan terjadi secara tiba-tiba. Selama 6 jam pertama, semuanya masih kelihatan normal-normal aja. Saat inilah tubuh mulai memecah glukosa yang tersimpan di dalam tubuh alias glikogen. Jenis glukosa ini menyimpan energi yang sebagiannya digunakan untuk memberi makan otak, lalu sebagian lainnya dialirkan menuju jaringan otot dan sel darah merah. Setelah 6 jam, proses ini akan terhenti, yaitu saat simpanan glikogennya sudah habis. Semua proses internal juga mempengaruhi mood. Makanya, kamu jadi gampang marah dan mulai lapar. Tapi nggak cukup sampai di situ, 6 jam kemudian, tubuhmu memasuki fase baru bernama ketosis. Sederhananya, tubuhmu mulai kelaparan karena kekurangan glukosa di dalam darah. Nah, agar tubuhmu bisa bertahan, lemak harus dipecah menjadi energi. Kedengarannya memang menarik ya, apalagi kalau kamu lagi pengen nurunin berat badan. Tapi ternyata prosesnya jauh lebih rumit. Lemak tadi akan terpecah menjadi asam lemak. Dan otak nggak bisa menggunakan asam ini sebagai pemberi energi. Lalu, otakmu akan beralih ke badan keton untuk mendapat energi. Molekul ini diproduksi oleh hati dan bisa larut di dalam cairan. Fungsinya yaitu memecah lemak untuk menghasilkan energi saat glukosa gula sudah habis. Opsi ini memang ampuh, tapi cuma bersifat sementara. Badan keton nggak bisa menggantikan glukosa. Terlebih lagi, ingatan, proses belajar, pembuatan keputusan, dan konsentrasimu akan terganggu. Setelah 3 hari tanpa makanan, otak akan melakukan hal ekstrim lain dan mulai memecah protein tubuh. Hal ini terjadi karena protein melepas asam amino yang bisa diubah menjadi glukosa dalam tubuh.
Otak akhirnya bisa senang, tapi tubuhmu akan menerima konsekuensinya. Ia mulai menggerogoti dirinya sendiri dengan menghancurkan massa otot. Kepadatan tulangmu juga mungkin akan berkurang. Setelah seminggu tanpa makanan, sistem imun menjadi sangat lemah karena nggak mendapat vitamin atau mineral. Sistem imun nggak bisa lagi menghalau virus dan bakteri berbahaya ataupun mencegahnya masuk ke tubuh. Dan saat itulah ceritanya akan semakin menakutkan. Sistemmu menjadi semakin rapuh karena tubuh terus menggunakan semua sumber energinya sampai ludes tanpa sisa. Lalu berapa lama kamu akan bertahan? Itu tergantung pada jumlah air yang kamu minum dan jumlah lemak di dalam tubuh. Meskipun ada banyak air, kita cuma bisa hidup tanpa makanan maksimal selama 2 bulan. Dengan kata lain, kamu nggak perlu menyiksa diri dengan menahan rasa lapar tanpa alasan yang jelas. Akibatnya bisa fatal loh. Bukannya melangsingkan badan, kamu malah akan mengalami masalah serius. Tapi gimana kalau gini aja? Nomor 2, puasa air. Sekarang ini, banyak orang telah menjalani puasa air secara berkala. Tapi tentu saja ada aturan mainnya. Kamu nggak boleh mengonsumsi makanan atau minuman selain air. Menurut para ahli, puasa air sebaiknya jangan dilakukan terlalu lama. Dan sebelum memulainya, kamu harus konsultasi dulu dengan dokter. Kebanyakan orang mulai melakukan puasa air karena banyak manfaatnya. Puasa ini bisa menurunkan tekanan darah, meningkatkan insulin dan sensitivitas leptin, menurunkan kolesterol, dan menurunkan berat badan. Tapi daftar orang yang nggak bisa puasa air juga banyak. Kamu harus ingat, puasa ini bisa membahayakan kalau sistem imunmu bermasalah. Mungkin kamu penderita lupus, para penderita gangguan makan, kanker, penyakit vaskular, dan banyak masalah lain juga nggak boleh melakukan puasa ini. Sekali lagi, kamu perlu nanya ke dokter sebelum melakukannya. Oh iya, kalau kamu mau nurunin berat badan dengan puasa air, ada alternatifnya nih. Saat melakukan puasa intermittent, kamu nggak boleh makan selama periode tertentu, lalu makan seperti biasa selama beberapa waktu. Agar lebih efektif, kamu perlu nerapin prinsip diet 5:2. Jadi, prosesnya meliputi makan biasa selama 5 hari dalam seminggu, lalu mengonsumsi 1/4 asupan kalori harian selama 2 hari terakhir. Penelitian menunjukkan kedua pendekatan ini bisa memberi hasil yang sama-sama efektif. Jadi terserah kamu aja mau pakai yang mana. Pada tahun 1973, University Department of Medicine di Skotlandia mengikuti kisah pria 27 tahun. Dia berpuasa selama 382 hari berturut-turut. Hasilnya sangat memuaskan. Berat badan yang awalnya 206 kg bisa turun sampai 81 kg. Tentu saja, eksperimen ini dilakukan di bawah pengawasan dokter. Dan pria ini juga menggunakan suplemen vitamin seperti yeast, natrium, dan kalium. Tapi nggak cuma itu aja, mereka terus mengamatinya selama 5 tahun setelah pria itu selesai berpuasa. Dan berat badannya nggak pernah melebihi 90 kg. Nomor 3, cara melakukan puasa air. Kalau doktermu ngasih lampu hijau, langsung lakukan puasa air aja. Kamu perlu memperhatikan hal penting ini. Jangan berpuasa dalam waktu lama sekaligus. Pengalaman pertamamu ini harus berlangsung selama kira-kira 2 hari. Amati tubuhmu baik-baik saat kamu berpuasa air. Kalau semuanya normal-normal aja dan kamunya juga nyaman, lanjutin dengan interval yang lebih lama. Biasanya, orang yang menjalani periode puasa 7 hari akan mengalami kelelahan dan pusing di awal-awal. Tapi pada hari keempat, mereka mulai ngerasain euforia dan berpikiran jernih, sehingga produktivitas mereka juga meningkat. Kalau kamu pengen berpuasa air selama 7 hari, pilih waktu yang tepat saat kamu nggak lagi stres. Jangan pilih waktu di saat kamu lagi ujian, mau pindahan rumah, atau mau nyari pekerjaan baru. Puasa ini sulit dilakukan dan kamu harus punya tekad kuat. Selama proses ini, produktivitas kerjamu bisa sangat menurun. Sebaiknya, mulai puasa airmu secara bertahap. Kamu bisa melewatkan sarapan selama minggu pertama, lalu nggak sarapan dan makan siang di minggu kedua. Kamu juga bisa makan setengah porsi saat makan malam di minggu ketiga. Lalu kamu bisa mulai puasa air di awal minggu keempat.
Sistem tubuhmu pasti akan bisa menyesuaikan dengan pendekatan yang perlahan seperti ini. Umumnya, pria harus minum sekitar 13 gelas air dalam sehari, dan wanita harus minum 9 gelas air setiap hari saat berpuasa. Jangan lupa istirahat yang cukup dan hindari olahraga. Saat beraktivitas fisik, kamu perlu minum air karena kamu kehilangan banyak cairan lewat keringat dan nafas. Akibatnya, kamu bisa dehidrasi. Air melumasi seluruh bagian tubuh. Tanpanya, banyak reaksi kimia akan terhambat. Dan akibatnya, jaringanmu nggak akan benar-benar pulih. Otot akan butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi semula. Jantung harus bekerja ekstra untuk memompa darah. Oksigen dan nutrien juga nggak segera dialirkan ke otot. Kamu juga perlu makan, konsumsi cukup makanan sebelum dan sesudah olahraga. Makanan akan memberi energi saat kamu berolahraga, dan kamu butuh diet seimbang. Kalau enggak, kamu malah akan membahayakan tubuhmu sendiri. Intinya, setelah puasamu selesai, kamu perlu menerapkannya secara perlahan. Makanan yang mudah dicerna seperti sup, jus, pure buah, nasi putih, dan kentang tumbuk sangat cocok kamu konsumsi pada 2 hari pertama. Di hari ketiga, tambahin sumber protein dasar seperti telur, ayam, brokoli, keju cottage, dan lain-lain. Beberapa hari kemudian, kamu bisa menambah menumu. Kamu bisa secara permanen menjaga berat badanmu setelah berpuasa. Asalkan jangan makan burger atau pizza sebagai makanan balas dendammu setelah puasa selesai. Yang paling mengejutkan, justru kebanyakan dari mereka mengaku kurang tertarik dengan makanan rendah gizi setelah melakukan puasa air. Dan mereka mulai lebih menghargai makanan sehat dan rasanya. Wah, jadi hilang kan kebiasaan buruk mereka? Meski begitu, puasa air nggak melulu soal pengalaman untuk seru-seruan. Dokterlah yang harus nentuin apakah kamu bisa berpuasa air atau enggak. Kalau mereka ngebolehin dan kamu juga oke-oke aja, silahkan dicoba. Semoga berhasil.